kampus nih banyak tuh, ada 3 fakultas lo, ada syariah, tarbiyah, febi. Terus kenapa jadi hendak mengambil hukum keluarga Islam? Terus kalau dari karantina tertutupnya itu Pang yang membangun chemistry kita benar gitu. Nah, karena kan emang dari awalnya tuh ulun lawan Zikri ini kada kenal. Kayak dari kawan-kawan yang lain, dari PPHKI yang lain tuh kada kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Insight, ide ngobrol santai mahasiswa hebat tanpa batas. Jadi kali ini kita ketemu bintang tamu lagi nih. Iya, bintang tamu yaitu Putra-Putri Hukum Keluarga Islam tahun 2025. Wah, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Boleh, kalau kita nih sudah kenal aja penonton Insight aja nih Pak kan. buahnya nih pasti. Jadi kita memperkenalkan buahnya yang berdua nih dulu. Dari putranya dulu mungkin. Baik, terima kasih Bang. Izin memperkenalkan diri, nama ulun Muhammad Zikri Afdali, biasa dipanggil Zikri atau bisa juga dipanggil Putra Zikri. Ini pian asalnya dari mana? Dari Istanbul. Asli orang Istanbul ya? Asli. Real, original dari Istanbul. Ya. Ini. Oke, dari putrinya? Perkenalkan, saya Najwa Mahdina yang alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai Putri Hukum Keluarga Islam tahun 2025. Oke, pian asli orang mana? Kalau ulun asli orang Martapura, orang Tanjung Rema. Dari sini aja para Ke sini juga. Ke kampus berjalan aja. Berjalan sampai apa? Jurbanan. Di gang apa? Di di Gang Rahmat. Gang Rahmat. Oh, Parak Benar tuh. Parak Benar. Parak di Jalan Benar. Ginkawa. Kayak apa tadi persiapan ke sini? Anu lah, harus rapi banget kayak itu lah, kayak hektik banget persiapannya lah. Iya sih. Kayak rajin juga. Kayak rajin juga. Tapi ini kan khususon lah gitu. Khusus kesan kami podcast lah. Iya dong. Jujur benar yang ditonton mahasiswa Seluruh IAI kampus. khususnya. Kemudian ini kan sebelum berkuliah, Bu Pian pasti sekolah dulu loh. Sekolah. Sekolah di mana semalam tuh? Sebelumnya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjar di Istanbul juga. Oh, iya. Kalau Pian Bang? Kalau ulun Madrasah Aliyah Negeri juga tapi yang di Sekumpul Man 4. Oh, tempat. Sama-sama man. Sama-sama. Semalam tuh kenapa Bu Pian tuh jadi terpikir hendak kuliah tuh kenapa? Ada hendak begawi kayak itu kayak orang-orang. Kenapa jadi hendak langsung kuliah? Kalau dari ulun berkuliah tuh memang ada niat dari sebelumnya. Lalu juga dari dorongan orang tua, kakak, jadi merasa memang pendidikan lanjut ini kan penting juga. Tinggi, jujur benar. Kalau dari Putri Najwa Bang? Kalau dari ulun sendiri sih sebelumnya tuh emang hendak kuliah juga. Cuman karena ulun tuh kan dulunya tuh sekolah jurusan bahasa loh. Nah, hendak melanjutakannya tuh ke sastra Indonesia. Tapi dari orang tua tuh kada dapat restu lah gitu. Jadi akhirnya ulun jeda dulu gap year setahun. Dan akhirnya ulun memutuskan untuk masuk di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Orang-orang aja ajar kita. Iya, Bujur bandar. Kan di kampus nih banyak tuh, ada 3 fakultas lo, ada syariah, tarbiyah, febi. Terus kenapa jadi hendak mengambil hukum keluarga Islam? Anak berkeluarga. Anak berkeluarga, mbahnya anak kawin lah. Anak kawin lah. Anak aja. Anak kayak cuman kada ini Bang ulang kawin. Makanya masuk hukum keluarga Islam. Supaya jadi imam yang baik. Amin. Putra Zikri. Kalau dari ulun tertariknya di Institut Agama Islam Darussalam Martapura ini itu memang karena dari fakultas syariah itu. Oh, karena fakultasnya syariah. Iya, makanya ulun tertarik kuliah di sini. Karena dari segi programnya tadi, program studinya itu kan hukum keluarga Islam yang merupakan itu relevan lah bagi kita kehidupan sehari-hari. Selain kita mengejar profesi lawan cita-cita, memang itu terpakai juga kehidupan berlangsung gitu. Apa garang cita-cita pian? Cita-cita ulun jadi imam yang baik. jadi imam yang baik. Cita-cita lah. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bisa aja kayak hendak masuk Iya, masuk prodi hukum keluarga Islam. Adakah target umur kawin?
Belum ada Pak. Belum ada. Fokus belajar kuliah dulu. S1 Siapa? dulu, Iya. begawi dulu. Bujur. Kalau Putri Najwa maaf. Kalau dari ulun ada fun fact-nya sih. Oh iya. Dari kan setelah lulus tuh kan ulun hendak masuk sastra Indonesia tadi. Cuma karena kada dapat izin, akhirnya ulun gap year setahun. Nah, dalam mengisi waktu selama setahun itu, ulun memutuskan untuk mengisi waktu dengan nonton series, film gitu kan. Iya, yang genrenya itu action yang ada berbau-bau hukumnya. Nah, jadi selama setahun itu kan ulun banyak tuh menghabiskan banyak film. Pada akhirnya ulun konsul ke Abah nih. Kayak ulun kayaknya tertarik nih dengan hukum gitu. Nah, masuk ke dunia hukum. Tapi karena kita nih kan ulun sendiri hidup tinggal di ruang lingkup yang cukup religius lah. Karena kan seperti yang kita tahu Jua Mertapura nih sekumpul Jua. Nah, jadi Abah tuh merekomendasikan Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Darussalam Martapura ini. Oh, kayak Cukup gitu. panjang nggak itu? Iya, Saya? cukup panjang Intinya tuh isunya. minta restu kuitan dulu, Iya. sekira nyaman ke depannya tuh. Ini kan berbicara terkait hukum keluarga Islam ya kalau, dan tentunya hukum keluarga Islam ini adalah men-spill masalah pernikahan dini. Nah, menurut Pian tuh kayak apa nih tanggapan terkait pernikahan dini tersendiri itu dari Pian? Dari ulun ini. Sebelumnya mohon maaf, koreksi bila terdapat kesalahan. Ya, dalam bujur pendidikan kan ini. apa-apa. Kan ada manusia yang sempurna. Iya. Bujur lo guys. Kalau dari ulun lo tentang pernikahan dini ini tentunya dalam agama tuh diperbolehkan saja, memang sah-sah saja. Iya, bujur. Cuman kita hidup di negara yang memiliki aturan dan juga undang-undang, pasti kita harus menaati peraturan tersebut. Bujur. Betul banget. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, minimal usia pernikahan itu kan umur 19 tahun. Iya. Yang dimana pemerintah pasti menetapkan itu memiliki resiko juga. Iya, bujur. Nah, dan resiko ini salah satunya kan wanita ketika menikah di bawah umur 19 tahun, rahimnya itu kan belum siap Iya, untuk betul. mengandung bayi. Iya. Keanuman. Dari segi finansial, materi, sebelum itu kan harus matang. Dimana Banyak pernikahan persiapan. ini berlangsung bakal seumur hidup. seumur Jadi hidup. perlu persiapan yang matang. Perlu seleksi juga ya. Iya. Berarti menurut gitu. Bahkan terkait pernikahan dini ini juga banyak menjadi perceraian pada umur-umur selanjutnya. Kenapa jadi bercerai? Ya tadi gara-gara finansialnya kurang Masih labil juga kali Iya, ya. masih Masih labil. labil. Untuk kakak Putri dan juga sendiri bagaimana? Kalau pernikahan dini ini mungkin cukup kontroversial lah di kalangan masyarakat, khususnya bagi kita nih para mahasiswa. Dan ketika anak tuh terjerumus nih untuk melakukan pernikahan dini, itu secara tidak langsung mereka sudah berada di permasalahan yang cukup kompleks. Salah satunya tadi ya bisa mempengaruhi sistem reproduksi, khususnya bagi para perempuan kan, Iya, bujur. yang masih belum siap lah. Dan itu ada juga ulun semalam membaca di artikel di kumpulan.com, teman-teman bisa baca juga. Itu ada UNICEF mengatakan bahwa per akhir tahun 2022 Indonesia itu berada di posisi ke-8 di dunia loh. Dan tingkat kedua di ASEAN, tingkat pernikahan dini tertinggi dengan total hampir 1,5 juta kasus. Bayangin sebanyak apa tuh surat pengajuan dispensasi menikah diajukan ke pengadilan agama. Luar biasa Cukup ya. serius juga gitu. Kasus yang memang Iya. menjadi masalah utama juga di Indonesia, apalagi di lingkungan ulun aja banyak yang kawin anum kayak ulun aja sudah kawin, sudah bisi anak, kayak kada lawas cerai, padahal tuh kawin pulang. Ya tadi masih belum dewasa lah Belum dikatakan. dewasa. Peraturan ini pun pembaharuan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana di situ perempuan itu 16 tahun, untuk laki-lakinya 19 tahun. Ya. Tentunya pemerintah itu adalah memiliki argumen tersendiri kenapa peraturan ini bisa diubah. Oke. Dan karena kan ini masalah tentang keluarga juga, terus di syariah juga ada putra putri. Nah,
kayak apa sih awal mulanya jadi buhan jadi anak 4 putra putri ini nah kisahnya kada anak jadi kupu-kupu kuliah pulang gitu, kada anak jadi mahasiswa yang sekedar belajar aja gitu. Ini dari Putra Jikri. Putra Jikri. Kalau dari ulun, memang sebelumnya belum ada niat untuk terjun ke putra putri hukum keluarga Islam. Cuman ada niat untuk berkontribusi di Fakultas Syariah. Dan juga dapat dorongan dari teman-teman dekat, dari senior-senior untuk menyarankan masuk putra putri hukum keluarga Islam. Jadi mencoba memaksimalkan diri gitu. Jadi ada akhirnya terpilih gitu. Ada menyangka lah. Ini kada menyangka. Semalam tuh waktu audisi itu menampilkan apa, Pian? Kalau dari ulun menampilkan dari tarian. Oh, menari lah. Tinggi. Untuk menari Pong kalau yang menari itu kalinya. Kalau dari putrinya, Bang? Kalau dari ulun tuh sebenarnya bukan tipe yang introvert, Pang lah. Cuma kalau ulun tuh berbaur dengan ruang lingkup yang lebih luas itu cukup sulit untuk mengeluarkan suara gitu lah. Bahkan untuk kayak ngobrol atau memberikan suatu argumen tuh ngalih benar, kayak takutan salah gitu. Takut kalau dijudge orang kayak apa takutan dengan pandangan orang tuh Penilaian. Iya, berat banget. Nah, pada akhirnya karena dorongan dari teman-teman juga sebenarnya dan keinginan dari diri sendiri, akhirnya ulun mencoba aja, Pang, 4 putra-putri HK ini karena ya hendak memaksimalkan diri tadi, hendak berubah jadi lebih baik juga, sekira berani lah tampil di hadapan orang banyak, ngobrol dengan orang banyak gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata terpilih. Iya, kadang nyangka. Putrinya lagi. Iya, supaya ini juga lah, supaya branding syariah tuh naik juga ya Allah. Dan faktanya Kak, Putra Jikri ini mendapat gelar putra sekaligus favorit di hari ulang tahunnya. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa Sama. sekali. Alhamdulillah. Kemudian di audisi Putra Putri Keluarga Islam dan setelah terpilih itu pasti ada karantina terbuka Iya, dan berkisah, tertutup. Bang. Kayak apa tuh? Berkisah, Bang, apa? Kayak apa tuh Kayak apa kejadian tuh dari hal menarik? karantina, dari awal karantina sampai grand final tuh apa? Hal yang paling berkesan, yang paling gue ingat di karantina, bisa diceritakan? Bisa berkisah. Awal karantina tuh sebenarnya santai aja, Santai Bang. aja. Ya, apalagi karantina terbuka tuh lo santai aja, kita paling materi-materi semalam tuh dari beberapa pemateri juga yang dari sini juga dari sini. para pendiri, Para pendiri. senior-senior. Terus kalau dari karantina tertutupnya itu, Pang, yang membangun chemistry kita benar gitu. Nah, karena kan emang dari awalnya tuh ulun lawan Jikri ini kada kenal. Kayak dari kawan-kawan yang lain, dari PPHKI yang lain tuh kada kenal juga. Dari senior PPHKI juga kada kenal kayak itu. Nah, jadi karantina tertutup ini sebenarnya memberikan banyak kesan sih, khususnya dengan membangun chemistry, pertemanan, Keluargaan. iya, keluargaan. Bahkan belum sebelum itu canggung lawan buhan Putrinya nih. tinggi putrinya nih. Soalnya kan ada beda-beda semester kalau Jadi rasa kayak kakak tingkat nih tinggi lah. rasa kaku, komunikasinya tuh kurang lancar lah. Kurang lancar. Karena kayaknya dikira orang so akrab pula. Iya. Tapi karena santai aja kayak itu, nah, anggap kan kita nih setara aja tuh di PPHK itu, seangkatan. Sudah jadi keluarga. Iya. Terus tuh, Bang, mbahnya karantina tuh mbah apa pulang? Kayak pas sudah hendak mempersiapkan diri nih, kayak kan ulun melihat tuh kayak like postingan ini dan banyak-banyakan like kah itu atau kayak apa? Itu kan semalam tuh fotoan dulu lah kita. Habis itu diposting. Sebenarnya kayak hendak membranding diri aja sih, sekaligus hendak memberitahu bahwa ada putra-putri HKI ini di Fakultas Syariah gitu. Nah, Lalu di situ banyak bisi idola lah lamuhan dia Ini nih. banyak benar Bon, ini idola kayak followers tuh racok Langsung lah. naik dah followers tuh. Kepenjuan masyarakat ini mengenal lawan Fakultas Syariah. Nah, Jujur banget. khususnya Pian lah yang favorit nih, banyak banget Pak. Alhamdulillah. Yang kenal jadinya banyak tuh Fakultas Syariah gara-gara si Den. Ini fansnya bisa kai. sebagian banyak tuh dari para guru-guru yang ada di Manfang. Mempromosikan ya kalau Anu tinggi. apa ngarannya takjub kayak itu. Oh ternyata lulusan ini loh siswa kami. Pengumuman dari Bansi. Jadi terima kasih pada seluruh Dewan Guru Tenaga Pendidik juga Mandua Banjar. Favorit nah. Jadi kan ini kan Bu Hanfi ini sudah terpilih loh jadi putra dan putri keluarga Islam. Nah kemudian apa sih tugas utama dari putra putri keluarga Islam ini?
Tugas utama dari putra putri hukum keluarga Islam ini sendiri itu sebagai role model untuk terlibat aktif mendorong mahasiswa dan mahasiswinya di bidang akademik dan juga sosial sebagai membranding daripada prodi hukum keluarga Islam ini di Fakultas Syariah. Seperti itu kurang lebih. Kalau Putri Najwa? Ya kurang lebih sama aja, sekira apa ya, kan sebagai putra maupun putri hukum keluarga Islam ini sudah sepatutnya menjadi representasi role model bagi mahasiswa lain. Artinya kan kita tuh harus memberikan contoh yang baik lah bagi mahasiswa lain. Terutama itu kayak masalah pakaian, Iya, barang, Supaya terbuat di brosur PMB. Taruh lagi kita PMB. Terbuat kena pulang foto kakak-kakaknya nih lah di brosur PMB. Terus tuh kan pasti deg-degan lah pas grand final tuh. Kayak apa tuh rasanya Kak? Tuh deg-degannya kadang deg-degan lagi. Kayak rasa Hilang dah. Langsung hilang dah awak. Iya, hilang. Apalagi pas benaik ke panggung tuh lah. Inggih bejar. Bekisah bang kayak apa Kak? Jadi rasanya tuh? awalnya tuh kan ada tuh penampilan bakat nih dari kami Bakat. semua. Yang menari itu kan? Menari semampu Ratu nari Jaro. saman, Dari Saman. Terus tuh setelah itu kan kami ini ganti pakaian dan kebetulan Ulun lawan Jikri ini pertama. Maju pas Q&A dan itu gelagapannya ya Allah. Aduh, kayak pening Balung ya, tuntung lagi nih rasa uyuh dan deg-degannya tampil penampilan bakat tuh tiba-tiba maju Q&A Bang. Belum lagi mempersiapkan diri kita menjawab dari pertanyaan. Menyapakan mental nih dulu Iya. ya. Apalagi banyak penontonnya. Tapi kayak Bu Hani walaupun dia itu menjawabnya teratur, habis itu pulang iya. Putri Najwa luar biasa menjawab pakai bahasa Inggris kayak dengan selancar itu. Alhamdulillah. Masya Allah benar kan. Biasa. Dan Dasar itu mantep bang, dah putra-putri HK ini. Kada salah pilih berarti. Alhamdulillah. Terus, nah jadi kan Kak sebelum podcast ini tadi kami bikin yang disebut dengan Kabita, Nah. kepoin bintang tamu putra putri hukum keluarga Islam. Hukum Dan keluarga Islam. ini tadi ada yang ada yang betakun. ada yang betakon, yang kepo nih sama putra putri kepo hukum keluarga nih, Islam. kepo banget pindahnya. Kepo banget nih. Kepo banget nih. Jawab Cuman- sejujur-jujurnya aja Kai. Cuman kita ambil satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan aja. Jadi pertanyaannya tuh dari sahabat Insight nih. Sahabat Insight tadi bertanya, Kak, putra putri hukum keluarga Islam tuh bolehlah berpacaran jar? Nah, bolehlah berpacaran jar. Oh iya. Nah, Putra gitu. putri hukum keluarga Islam nih. Sahabat Insight keponya ke situ Keponya ke situ karena kan putra dan putri. Nah, Kayak Pak dari putra Zikri. Kalau dari tanggapan Ulun mungkin lebih baik tidak, karena dari yang namanya di Institut Agama Islam Darussalam Martapura itu kan membawa Nama Darussalam. nama Darussalam. Itu kita kan menjaga marwahnya juga, terutama itu sebagai contoh juga kan dari mahasiswa-mahasiswi lainnya. Mungkin dari Ulun seperti itu. Dari Putri Najwa bang. Karena ya seperti tadi Jopang lah, kita kan sebagai role model kayak gitu. Nah, ya memberikan yang terbaik aja bagi mahasiswa lain sebagai representasi yang baik lah. Kalau bisa tuh jangan. Kalau bisa tuh jangan. kalau bisa tuh Karena jangan. kan emang kita ini dari Institut Agama Islam Darussalam juga loh, terus tuh Fakultas Syariah pulang, hukum keluarga pulang. Jadi cukup melenceng juga Sang sebenarnya. Oke, mungkin hanya satu aja kayak pertanyaan dari sahabat Satu aja Kak. Insight. Inggi. Itu sih yang mungkin yang paling menonjol keponya tuh. Bolehlah berpacaran. Boleh lah Bos. Mungkin terakhir nih Kak dari bubuhan putra putri nih sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidangnya. Mungkin ada kata-kata motivasi nih untuk mahasiswa, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura, bahkan untuk para anak muda di luar kampus Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Silakan mungkin dari Putri Najwa. Kalau dari dulu mungkin karena kita tadi membahas masalah pendidikan dini bagi adik-adik semua yang ada di luar sana, stop menikah dini agar bisa berdiri di kaki sendiri. Masya Allah. Kalanya dari Putra Zikri. Karena pesan dari Ulun, khususnya para mahasiswa di Institut Agama Islam Darussalam Martapura, teruslah berkarya sesuai dengan kemampuan dan diri sendiri agar bisa berkontribusi untuk membranding
kampus kita ini di kancah yang lebih luas lagi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Mungkin pesan dari kawan-kawan putra-putri Humul Kisam tahun 2025 ini menutup podcast kita pada malam hari ini. Jadi mudah-mudahan pemandaran kami berempat ini guys, saya memberikan manfaat gasan buhan yang menonton. Dan semoga putra dan putri HKI ini akan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Jadi dengan berakhirnya podcast kami hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Siti Khadijah dan saya Fatur Rahman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah dulu guys. Dadah. Dadah.